Semuanya, postur tubuh, karier, jaket yang dipakai, potongan rambut, segala macam itu saya. Semua saya. Tapi di jam 5 itu saya masih tidur. Oke teman-teman, balik lagi di channel Oke, kali ini aku kedatangan tamu ya, teman aku sendiri. Ini aku mau podcast, mau sharing-sharing tentang pendakian. Nah, ini banyak banget ini pendakian horor. Namanya siapa, Mas? Nama kita sama Yuda. sama nama aku, guys. Yuda namanya, tapi kepanjangannya beda ya. Sebelum kalian nonton video ini ya, kalian subscribe dulu, like juga ya, beri komentar setelah kalian nonton video ini. Ini Mas Yuda ini punya pengalaman apa, Mas, di gunung? Di gunung mana? Maunya di gunung mana? Banyak banget ya ini, saking Iya. banyaknya banget. Sampai ya salah satu aja ya diambil yang menurut Mas Yuda ini paling berkesan gitu. Oke, kalau gitu kita cerita yang bikin traffic naik juga ya. Biasanya itu yang paling terkenal di Jawa Timur itu ya Semeru. Semeru ya? Iya. Mahameru ya? Mahameru, karena emang benar-benar terkenal. Kalian tahu lah pasti 5 cm kayak gimana. Ya itu. Jadi mau cerita dari mana ini? Ya ini. Sebelum kalian dengerin cerita ini ya, kalian sediain aja tempat duduk yang pas banget, atau tempat duduk yang pas banget, pakai headset juga biar kalian itu meresap ceritanya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya ya. Sebenarnya kalau versi cerita saya di Gunung Semeru itu banyak banget ya. Jadi kalau diceritain satu-satu itu bisa panjang. Bisa panjang. Gimana kalau saya rangkum aja beberapa yang poin-poin penting? Iya, poin-poin penting dari awal pendakian sampai bukan kalau dari awal pendakian sampai lama ya? Puncak itu ya emang itu jadi satu cerita. Jadi satu cerita. Jadi kalau mau beberapa versi dari pendakian, misalkan dari 2017, 18, 19, iya, boleh. Itu banyak versinya. Boleh. Jadi kita ambil penting poin-poinnya di horor-horornya aja. Oke, di tahun berapa dulu nih? Di tahun 2009. Di tahun 2009. Di tahun 2009 itu saya pernah melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Itu berangkat awal mula itu 5 orang. 5 orang. 5 orang. Cewek semua? Bukan, cowok semua. Oh, cowok semua. Cowok semua. Nah, itu awalnya ada isu-isu kalau di daerah Malang itu jalannya ditutup, jadi kita harus lewat Lumajang. Nah, akhirnya kita lewatlah Lumajang. Nah, di situ tahu sendirilah, dari Sidoarjo, kita kan dari Sidoarjo ya. Dari Sidoarjo ke Lumajang itu berapa jam? Sampailah ke Gunung Semeru itu hampir 12 jam kita perjalanan, karena di situ ada sedikit gangguan juga. Nah, waktu itu pas nyampe Lumajang mau ke Ranupani itu jalanan terjal banget, penuh dengan bebatuan, bukan kerikil lagi. Itu bukan di aspal. Nah, di situ kan udah malam banget, itu serem banget, serius serem banget. Sekitar jam berapa itu? Itu sekitar jam 12 sampai jam 4. 12 sampai jam 4 kita melalui jalan. Sebenarnya jalan itu cuma 1,5 kilometer, tapi karena jalanannya naik, jadi ditempuh sampai 4 jam. 4 jam ya. Naik dan bebatuan, bukan kerikil lagi, bebatuan. Dan di situ kita ngelewatin satu suasana yang sangat horor banget. Itu terkenal di Jawa. Pring Tempuk, tahu Pring Tempuk? Pring ketemu. Nah, dari kanan, jalanan kanan sama kiri itu ketemu gini. Kayak nutupin gini. Nah, itu kalau orang-orang kan percaya itu bahwasanya masuk ke alam-alam barang-barang gitu ya. Nah, menurut saya sih emang pas masuk di situ hawanya udah beda banget. Nah, kebetulan kita bawa orang indigo. Oh, di situ salah satu ada orang indigo. Ada indigo, tapi nggak cerita. Pas ceritanya tuh pas pulang, waktu pulang. Nah, waktu itu udah nyampe situ, kelihatan serem banget.
sampailah kita di Ranupani jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Nah, di situ kita langsung masuk ke Ranukumbolo, perjalanan ditempuh dengan 4 jam, normal lah 4 jam. Nah, itu di situ kita langsung mendiriin tenda di sebelah, nggak tahu ya sebelah mana itu, selatan atau utara. Yang penting intinya itu bukan di area yang harusnya didirikan tenda. Oh, bukan di area yang seharusnya didirikan tenda. Berarti sampean menyimpang ini ya? Menyimpang, melanggar. Melanggar, Istilahnya melanggar. Nah, di situ kan ada 2 tempat. Satu itu yang di bawahnya Bukit Cinta, dan satunya itu di dekat WC umum ya. Mohon maaf, WC umum. Nah, saya di sampingnya itu lagi, sampingnya WC umum. Nah, sebelah sininya. Sebelah sini nggak tahu lah arah mana itu. Ya, di situ banyak yang pohon-pohon besar-besar. Itu diikat sama kain yang warnanya kotak, hitam putih. Oh, kain Bali yang biasanya di pura itu ya? Nah, di pura itu yang dipercaya orang-orang Bali, agama Hindu itu. Ya, kayak gitu. Dirikan tenda. Nah, waktu malam, nah disitulah mulai ada beberapa gangguan sih sebenarnya, kata si Indigo ini. Jam-jam berapa itu? Menginjak jam 3. Jam 7. Jam 7 malam. Itu udah katanya udah ada yang lewat. Itu yang lihat orang Indigo Yang apa? Indigo. Yang Indigo yang lihat. Yang kita tuh nggak tahu apa-apa. Waktu ngopi, sambil ngopi ya, waktu itu masih ngerokok juga ya. Itu apa, sosok bayangan atau? Bukan bayangan, emang jelas Memang kata si Indigo itu tadi ada orang perempuan, katanya cakep banget, melayang gitu lewat sambil melambaikan tangan, intinya menyapa kita. Terus dia bilang enggak ngeganggu sih, cuman ya apa ya, kemungkinan mau negur karena kita itu tempatnya salah. Gitu. Kemungkinan gitu, tapi kata si Indigo itu emang nggak masalah sih sebenarnya. Tapi orang-orang ini tahu ya memang kalau ada orang lewat, apa cuman ini? Nggak tahu, kalau kita nggak tahu. Yang tahu cuman si Indigo. Bilangin ke teman-teman. Teman-teman. Gitu. Nah, poin selanjutnya di situ setelah wanita tadi lewat, ada lagi anak kecil sama orang tua. Yang paling ngeselin ini kata si Indigo orang tua. Orang tua banget. Itu ngeresekin kita banget katanya. Intinya ngusir. Oh, disuruh pindah tempat. Intinya ngusir katanya sih, cuma nggak tahu sendiri. Cuman kata si Indigo, ngapain kita diusir ini loh? Apa? Bukan tempat dia. Intinya ini bukan tempat dia. Dunia ini milik diperuntukkan manusia, ngapain? Ya. Iya. Cuman kan istilahnya kita tata krama sopan santun masih ada kan? Masih ada. Intinya kita nggak kencing sembarangan, buang sampah sembarangan, intinya itu masih aman-aman aja. Nah, setelah itu karena hawa yang dingin banget, kita tidurlah semua. Dan waktu pagi banget sekitar jam 5. Ini teman-temanku apalagi yang suka kayak anak-anak zaman sekarang yang memotret-motret semua. Motret. Nah, itu kan pas di zoom itu ada sosok kayak bayangan. Bayangan hitam atau putih? Bayangan, bentar. Kayak bayangan. Jadi ini posisinya dia kayak berdiri, kayak lagi kencing gitu. Ini yang bayangannya? Iya, kayak lagi kencing. Tapi belakangnya ini tembus, bisa dilihat. Maksudnya di sini misalkan ada, ini orang yang berdiri. Ini pohon. Pohon ini bisa dilihat, padahal dia di depan pohon. Oh, kayak gitu. Bisa kelihatan, tembus gitu. Nah, pas diperhatian, di zoom lagi lebih dekat, itu postur tubuh, semuanya postur tubuh, karier, jaket yang dipakai, potongan rambut, segala macam itu saya. Semua saya. Tapi di jam 5 itu saya masih tidur. Nah, ketika waktu di zoom lebih dekat lagi, mungkin sampai dekat, benar-benar dekat karena itu memang jauh ya, full layar handphone. Pas diperhatikan tidak ada kakinya. Nggak ada kakinya. Terus itu disimpan atau di apa? Itu sempat disimpan. Nah itu sempat tak upload di Facebook, rame juga sih sebenarnya yang like, yang komen ya. Tapi habis itu nggak tahu kenapa itu Facebook di banned sama pihak Facebook. Oh, di banned sama pihak Facebook. Tapi itu sempat dilihatkan di Mas ya, ini apakah kamu di sini gitu? Enggak, temennya? Iya, nanya. Pas sampai rumah itu semua nanya, kamu kencing tadi sini. Ini jam berapa? Jam 5. Emang ada foto, di foto kan ada tuh keterangan jamnya berapa. Jam 5. Aku jam 5 masih tidur. Masih di dalam tenda.
Itu Berarti poin di 2009. 2009 itu berarti yang diambil itu tetap apa namanya, tetap jaga tata krama ya, dari poin-poin Iya. itu mungkin diambil Poin-poinnya sih emang harus jaga tata krama sih. dimanapun itu ya berarti ya. Dimanapun. Sama kasus-kasus yang barusan terjadi itu Mbak Eva. Tahu Mbak Eva? Mbak Eva yang Ah. hilang di Gunung Abu. Abu atau apa itu? Ya. Sebenarnya kalau yang kasus kayak gitu itu dia memiliki kesalahan, satu sih kesalahannya. Satu. Dia berangkat sendirian. Dia berangkat sendirian. Oh ya. Berangkat mohon maaf kencing sendirian. Berangkat kencing sendirian. Sekalipun barengannya itu cowok, ya harusnya ya Nganter. emang harus diantar ya. Nanti kan bisa ditutupin apa gitu. Nah, itu poin pentingnya sih kalau kebanyakan kan kalau dari kita amit mbak. Sorry. Sebenarnya kalau orang Jawa ya, gimana? sorry kalau saya kayak begitu di saya pribadi nggak mau saya. Karena apa? Karena Terus kembali lagi dunia ini diperuntukkan manusia bukan untuk makhluk itu. Dunia ini diperuntukkan manusia, jadi kalau kita amit dianya makin ngelunjak. Kalau kita amit dianya makin ngelunjak. Tapi kan tetap ada ya adat istiadat setiap Iya tempat tahu. Biasanya banyak ngomong harus amit permisi. Amit, Mbak, Tapi lebih permisi, baiknya itu Mbak. assalamualaikum. Itu kan. yang Lebih lebih baik. baiknya assalamualaikum. Bukan ya. amit permisi. Itu intinya kan Oh iya lebih baik kayak itu kita juga. mengunjungi rumah orang, gitu kan ya. Padahal dunia ini diperuntukkan untuk kita. Untuk kita. Gitu. Itu poin di 2009 ya. 2009. Nah, selanjutnya waktu itu Di- kita cerita lagi di di beda tahun lagi. Di 2012. di 2012. 2012, Beda 3 tahun ya. 3 tahun. Mendaki lagi nih di mana? Ya. Sama, Semeru. Tetap Semeru ya. Kita Orangnya sama. bercat di Semeru, bukan. Waktu itu saya berangkat berdua. Oh, berdua saja. Berdua aja, Cowok-cowok nih. cowok-cowok. Nah, kebetulan teman aku itu emang pengen banget cuman di Ranu Kumbolonya aja. Di Ranu Kumbolonya aja ya. Nah, karena aku emang niat mau daki sendiri ke atas. Udah tau lah kalau pendaki naik sendiri ke atas itu ya resikonya mungkin sendirian dan ya banyaklah resikonya. Tapi kan pasti ke atas tuh pasti ada barengannya banyak banget. Nah, poin di sini waktu itu aku pas jalan sendirian sampai jembatan kecil itu di atas, aku lupa itu daerah mana itu namanya. Pokoknya intinya hampir nyampe di puncak lah. Itu ada jembatan kecil, kecil banget, bisa dilewatin satu orang, dan di situ ada beberapa batu nisan. Katanya sih itu pendaki yang meninggal di situ dikubur di situ. Katanya sih, aku nggak tahu aslinya. Katanya gitu. Nah, waktu itu aku pas istirahat itu dari bawah tuh banyak kan, bawah center itu orang-orang banyak banget yang lewat. Biasalah orang permisi mas gitu. Oh ya. Ada salah satu pendaki dari daerah Bandung, dia ketinggalan sama rombongannya. Terus nanya saya, mas puncak masih jauh nggak? Kata saya, wah deket pak, paling sekitar 1 jam 2 jaman lagi kalau jalan terus. Begitu ya, mas boleh minta tolong nggak? Apa pak? Kebetulan dia lebih tua dari saya. Saya fotoin dong di sini dong buat dokumentasi katanya. Di tempat itu tadi. Iya, di jembatan kecil itu tadi. Nah, terus oke lah. Tapi parno loh pak di sini foto-foto kayak gitu ya. Memang terkenal mistis atau apa? Di situ kok Mas Banyak bilang? ceritanya sih Banyak kalau di daerah situ itu. Aku lupa nama daerahnya itu. Yang penting itu ada jembatan kecil sebelum ke Itu puncak. Sebelum sehabisnya Kalimati. Habis Kalimati ada itu jembatan kecil itu. Terus ada batu-batu nisan, katanya sih itu makam dari pendaki. Dan di situ katanya. Di situ katanya Parno kalau foto-foto di situ. Foto dekat-dekat situ. Parno. Nah, ada sebuah peringatan dari dulu itu dari teman-teman pendaki pada percaya ya cerita ke cerita sih sebenarnya. Kalau sampai foto-foto di situ terus ada yang tidak mengenakan, mohon maaf. Mengenakan digambar, segeralah turun. Nggak boleh naik. Nggak boleh naik. Berarti itu suatu kayak pertanda gitu ya? Iya, itu kayak pertanda gitu. Itu harus turun, nggak boleh naik. Nah, waktu itu pas saya foto orangnya emang bagus banget. Apalagi pakai kamera DSLR ya udah jernih banget, itu keren. Nah, pas dilihat hasilnya, di zoom dikit-dikit, itu ada sosok bayangan putih di belakang ini. Di zoom gambarnya itu? Iya.
belakangnya putih ngikut foto. Cuman kalau muka ini datar nggak kelihatan sama sekali, nggak kelihatan sama sekali. Cuman kayak putih gitu. Dan itu ya bisa dibilang pocong. Bisa dibilang pocong. Iya. Itu suatu pertanda. Suatu pertanda bahwasanya nggak boleh naik lagi. Ya. Kata orang-orang. Apalagi sendirian Iya. ya orang itu. Kata orang-orang. Nah terus saya ngingetin ke orang itu, Pak, ini kalau mitos-mitosnya di sini sih Pak, cuman terserah Bapak mau percaya atau enggak. Katanya kalau sampai kayak gini nih Bapak harus turun. Tapi orang itu nekat naik atau turun sih? Dia turun balik sih. Dia turun. Turun balik, ya ke bawah sendirian. Ke bawah sendirian. Nah terus dia nyampein salam, Mas nanti kalau ketemu teman-teman saya tolong bilang saya nggak naik. Terus saya bilang, teman-teman Bapak yang mana, saya nggak kenal, nggak pernah tahu mukanya. Oh iya ya, kata orangnya. Jadi di situ dia ketakutan banget sih sebenarnya. Yes, aku aja yang motret takut serius. Yang awalnya dilihat nggak ada apa-apa. Tapi foto itu langsung dihapus atau diapain? Nggak tahu juga, itu kan hak orangnya. Pokoknya pas kenalan di situ, hasilnya emang kayak gitu, ada sosok putih gitu. Berarti ya. Kalau memang foto di situ itu memang nggak mesti selalu kayak gitu. Iya, enggak sih. Cuman katanya, mitos-mitosnya kalau sampai ada yang kayak gitu muncul itu harus turun, nggak boleh naik lagi. Ini kan kebetulan Mas Yuda sendiri yang ngalamin seperti iya, itu. Jadi saya nggak, kalau bukti pun saya nggak bisa. Soalnya itu kamera dia. Kameranya dia. Iya. Ini cuma sekedar sharing aja pengalaman ya. Pengalaman. Itu pengalaman di 2012. 2012. Waktu itu berdua. Berdua aja. Terus temennya? Temen aku di Ranupani. Di Kalimati. Di Kalimati dia nadirin tenda kan, di situ barengannya udah banyak juga. Nah aku niat naik sendiri karena ya emang mungkin karena rindu lah sama pengen juga ke atas. Nah ketemu itu. Kebetulan tadi terus ketemu orang itu tadi. Nah poinnya lagi di sini kita bisa ambil. Kalau kemanapun di tempat manapun kalian, apalagi kita ini para pendaki, punya rombongan itu jangan sampai ditinggal. Punya rombongan jangan sampai ditinggal. Nah, kalau ketinggalan kasus-kasus yang biasanya ketinggalan ini. Ketinggalan kan ya. Yang kebanyakan yang sampai hilang-hilang ya. Karena kalian tinggal. Poin pentingnya kalau ketika mendaki. Itu teman-teman, karena kalian tinggal. Poin pentingnya ketika mendaki, satu, kalian berangkat berapapun orangnya, turun pun juga harus berapapun itu orang. Jadi budal, istilahnya bahasa Jawa, budal jangkep mulai jangkep. Budal jangkep mulai jangkep. Nah itu, jadi biasanya kan gini, apalagi para pemula ya, aku capek tapi malu mau ngomong. Akhirnya kecapean, nggak sampai sempet haus, nggak bisa ngomong, ditinggal sama rombongan, nggak tahu itu. Si rombongan egois, nggak mau nungguin juga. Itu poin di 2012 ya? Poin di 2012, kalau punya rombongan, sekalipun capek tungguin. Sekalipun capek tungguin. Kalau dia nggak kuat, anterin turun. Oh ya, lebih baik seperti itu. Lebih baik seperti itu daripada hilang. Nanti kan ini suatu peringatan juga kayak bapak-bapak tadi itu naik sendiri ya kan, nyari temennya, akhirnya foto di situ, diberi pertanda, akhirnya turun juga. Akhirnya tak saranin turun, dia turun. Ya kemungkinan alhamdulillah habis itu sih nggak ada kabar apa-apa sih. Ada kabar. Ya, alhamdulillah. Poin berikutnya di tahun berapa Mas Yuda? Sudah selesai di tahun 2012 itu tadi? Sudah selesai sampai situ, habis itu saya pulang nggak ada apa-apa lagi sih. Alhamdulillah. Lancar aja sih. Poin kalau masalah cerita horor lagi di tahun selanjutnya itu 2013 tuh ada sih. 1 tahun ya? Aku alhamdulillah kalau di semenjak 2009 sampai 2016 itu ke Ranukumbolo itu tiap tahun. Kalau ke puncaknya 3 tahun sekali. 3 tahun dari sekali. 2009 sampai 2016. Nah, di 2013 ini ada kejadian apa ini? 2013 sih nggak seru nggak cerita horor kalau horornya ya nggak horor banget, cuma sekali doang. Sekali doang. Itu waktu itu ada sebelum pos 3 itu Watu Rejeng. Nah, kalau kalian biasa naik ke Semeru pasti tahu Watu Rejeng. Watu Rejeng sebelum pos 3 apa setelah pos 3 ya? Intinya aku lupa. Di situ ada jembatan kecil juga. Nah, di situ aku pernah waktu belum malam sih sebenarnya. Belum malam, sore menjelang maghrib itu.
Enggak. Belum, habis Belum. asar, habis Oh, asar. habis asar masih sore banget berarti. Sore banget. Waktu itu aku emang kebetulan naiknya agak siangan. Oh. Agak siangan sekitar jam 1 itu baru berangkat dari pos perizinan emang niat mau ke Ranukumbolo tok. Pas itu di Watu Rejang aku di jembatan kecil itu tadi, jembatan dulu tuh warna merah, gak tahu sekarang. Itu ada sosok pocong sih. Itu jelas banget sore. Berapa orang itu di situ? Duh. Dari rombongan sampean? Aku rombongan cuman berempat. Tapi Iya. ketemunya itu di mana? Ketemu sosok itu? Ya di jembatan Di jembatan Watu Rejang itu tadi. Oh. Nah, di situ. Itu yang ngelihat cuman aku. Saat ngapain sampean di situ? Ya aku waktu jalan. Dia waktu jalan aja. Sebelum nyampe jembatan itu misalkan anggap aja ini 10 meter sebelum Nah, jembatannya. itu jembatan Aku ngelihat di situ. banget. Kawan-kawan, apa? Itu apaan itu? Apa sih di jembatan itu loh? Apa? Dari sosoknya itu duduk menghadap ke, aku anggap ke arah selatan. Aku anggap ke arah selatan. Jadi duduk gini ke arah selatan. Itu tapi sosok pocong. Tapi temennya ngeliat nggak itu? Nggak ngeliat. Nggak ngeliat. Cuman aku itu sore. Sore ya, setelah masih sore asar. ya. Setelah asar ya. Itu poinnya di 2013 tapi nggak Berarti apa-apa itu sih. itu termasuk di jalur pendakian ya dia. Jalur pendakian. Termasuk Ya itu jalur- emang kita lewati nanti jembatannya. Oh, masih lewatin. Iya, masih Terus dilewatin. dideketin gimana itu? Hilang. Oh, Pokoknya hilang. aku pas di situ ya, pas ngomong sama teman-teman. Hah? Pas aku nggak ngeliat lagi tuh udah nggak ada. Sekedip Pas mata. aku sekedip Bang, mata tuh. Itu juang penampakan. Gitu jelas. Di Di Ranukumbolo. Ranukumbolo lagi ya. Iya, Ranukumbolo. Nah, kalau poinnya sebenarnya kalau ngomongin Semeru tuh nggak bakal ada habisnya ya, misteri-misteri kayak gitu tuh. Banyak Ada banget serius. habisnya. Setiap orang pasti punya pengalaman beda-beda ya. Dia. Beda-beda. Nah, yang poin paling penting waktu aku jadi guide di 2015. Oh, pernah jadi guide juga. Pernah jadi guide ke Ranukumbolo. Ke Ranukumbolo. Nah, itu ngiringin anak kuliahan dari Bogor. Berapa orang? 11 orang. 11 orang ya. Cewek semua. Cewek semua, bayangin temen-temen. Nge-guide. Cewek semua. Guide cewek semua, bayangin itu Ribet nggak bawaannya. itu? Bawaan